saya ucapkan selamat datang kembali di dalam rumah Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama di tempat ini di dalam rumah Tuhan. Dan kita percaya kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang baru Tuhan selalu berikan dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Sampai hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita menyiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan bermazmur bagi nama Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, dan segenap hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan namanya. Terima kasih Tuhan. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan segenap hati kita mari nyatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus Allah, Dialah perlindungan kita. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama puji Dia dengan pujian, haleluya, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan biar mulut kita penuh dengan pujian kepada Dia. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi mari nyatakan mulutku penuh pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami mau memberi penghormatan hanya di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allahku, sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan segenap hatimu katakan, sepanjang hari ku beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang ajaib. Nama-Mu diagungkan untuk selama-lamanya. Dan biar setiap hari sepanjang hidup kami Tuhan, kami akan terus memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti hati kami Tuhan untuk selalu bersyukur, dan bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa saat ini hadirat-Mu ada nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan. Dan saat kami memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, berkat-Mu dinyatakan, sukacita-Mu dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati Tuhan kemenangan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau menyerukan nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang penuh kuasa, nama-Mu yang ajaib itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji dan menyerukan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang percaya dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita nyatakan bersama-sama, amin. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Kita percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang penuh dengan kuasa, amin. Mari kita serukan namanya, mari kita nyatakan namanya dahsyat dan ajaib, haleluya. Perlindungan
Yesus, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, Engkau yang termulia. Haleluya. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Lebih dahsyat lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, mari nyatakan, Yesus Engkau termulia. Dia termasyhur, Dia perkasa. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah, bagi Yesus Tuhan, sebab namanya yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita terus ada di dalam hadirat-Nya. Mari hati kita terus menyembah Tuhan. Puji Dia, muliakan Dia. Kami mengagungkan namamu Yesus. Engkau yang termulia, Engkau segala-galanya. Haleluya. Yesus anak domba,
yang duduk di tahtanya, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Mari bersujud menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan. Mulia, mulia, mulia. Berdiri bersama-sama di hadapan tahta Allah kita yang maha mulia. Angkat tangan kita di hadapannya, sembah Tuhan. Mulia, mulia bagi dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat bertanggung jawab atas setiap ucapan, atas setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami. Oleh sebab itu kami terus mengangkat hati kami, mengarahkan hati kami tertuju kepadamu, Allah yang mulia itu. Tidak ada yang tertandingi, bahkan tidak ada yang bisa menandingi Engkau. Engkau yang terhebat, Engkau yang terdahsyat, Engkau yang termulia. Biar hati kami terus terarah kepadamu Tuhan, untuk kami bisa menikmati dan melihat perkara-perkara ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh beribadah pagi hari ini secara offline Tuhan, itu juga semua karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya proteksi, perlindungan Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kami. Engkau pasti akan menghindarkan kami, melalukan kami dari segala virus apapun, karena Engkau akan senantiasa menjaga dan memperhatikan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Kami membuka hati kami lebar-lebar bagi Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi kami, untuk kami bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Dan bagi semua yang mendengar secara online. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan,
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mau lihat wajah saudara semua ya. Coba untuk beberapa detik aja buka maskernya. Siapa yang belum buka masker? Sebentar aja. Ya. Masih adakah sukacita? Haleluya. Ya, silakan tutup lagi. Pakai lagi maskernya. Puji Tuhan. Sekalipun beberapa bulan yang lalu ya, khususnya di bulan Februari kemarin, banyak anak-anak Tuhan mengalami tekanan yang begitu hebat. Tapi apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu, biar itu menyentuh sampai kedalaman roh kita yang paling dalam. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Tapi kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu saat itu kalau kita berserah berarti kita tetap ada di dalam lorongnya Tuhan. Kalau kita tetap ada dalam lorongnya Tuhan, sekali waktu kita pasti akan sampai ke ujung lorong itu. Dan kita akan menemukan kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang begitu sangat-sangat memperhatikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya orang-orang yang di luar Tuhan saja yang mengalami dampak dari semua masa pandemi ini. Anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Bahkan gereja pun mengalami hal yang sama. Ya. Karena kita harus ibadah online, jadi pemasukan untuk operasional gereja pun berkurang. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu tetap baik buat kita. Amin. Apapun yang terjadi, sebagaimana ada lagu yang mengatakan ya, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar YouTube kemarin ya, minggu yang lalu, di situ pujian itu mengatakan apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan selalu baik buat kita. Percaya? Luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita beberapa bulan yang lalu ya. Seperti minggu yang lalu kita ditunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan tentang karakteristik iblis ya. Iblis senang membuat semua ciptaannya, umat ciptaannya, anak-anak Tuhan yang terus berharap kepada Tuhan, orang-orang yang terus ada di dalam pilihannya Tuhan. Iblis senang membuat anak-anak Tuhan, semua ciptaannya itu hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Sebab sejak mula iblis itu berusaha untuk menghentikan, menghancurkan, menghambat semua segala berkat Tuhan yang diberikan, yang dilimpahkan kepada umat ciptaannya, kepada anak-anak Tuhan. Tujuan iblis apa untuk melakukan seperti itu? Sangat jelas sekali tujuan iblis ya. Itu dilayangkan atau ditekankan kepada semua orang, tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tujuan iblis supaya apa? Ketika anak-anak Tuhan tidak hidup dalam berkat Tuhan ya, saya ulang, ketika anak-anak Tuhan tidak hidup dalam berkat Tuhan, artinya kekurangan, minus ya, tidak hidup dalam perlindungan serta penyertaan Tuhan, anak-anak Tuhan itu akan menyerah kalah. Itu tujuan iblis. Lalu setelah menyerah kalah akan meninggalkan Tuhan dan bahkan mengutuki Tuhan dan tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Supaya seperti itulah apa yang dilakukan iblis terhadap Ayub ya. Ayub ini ketika Tuhan
berbicara dengan iblis ya. Ketika Tuhan berbicara dengan iblis, Tuhan berkata apa kepada iblis? Engkau lihat hambaku Ayub, tidak ada orang yang sesaleh dia, tidak ada orang yang sebaik dia rohaninya. Jawab iblis kepada Tuhan apa? Ya karena Tuhan tidak buka pagar perlindungan dari Ayub. Tuhan selalu menjagai Ayub. Izinkan aku untuk masuk dalam pagar, buka pagar itu dan izinkan aku masuk dalam kehidupan Ayub. Pasti dia akan mengutuki engkau. Lalu Tuhan mengizinkan pagar itu diangkat. Perlindungan Tuhan itu diangkat dari diri Ayub. Dan terjadilah apa yang diinginkan iblis ya. Berturut-turut masalah itu datang. Bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun. Hitungan enggak tahu tuh menit, jam atau ya. Baru datang pesuruh ini mengabari Ayub, anakmu itu sedang pesta pora dan mati. Semuanya hilang. Semuanya habis. Ini keluar, datang lagi pesuruh yang lainnya. Itu sampai berulang kali. 3 kali anaknya ya. Apa yang dilakukan Ayub? Diceritakan di dalam kitab Ayub itu. Tidak sedikit pun dari mulut Ayub keluar kata-kata untuk mengutuki Allahnya. Karena apa? Hatinya tuh melekat, benar-benar melekat kepada Tuhan. Dia tahu persis apa yang Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupnya. Sampai-sampai istrinya yang kena jerat dari iblis ini. Istrinya berkata kepada Ayub, dalam keadaan seperti ini masihkah engkau menyembah Allah? Masihkah engkau terus hidup takut akan Allahmu? Mana buktinya? Tuhanmu yang kamu sembah. Adakah Tuhanmu itu menolong kita? Tapi apa jawab Ayub? Apakah kita itu mau yang senang-senang saja, yang baik-baik saja dari Allah kita? Lalu yang tidak enak kita tidak mau. Itu yang keluar dari mulut Ayub. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau tekankan pagi ini kepada Bapak Ibu Saudara semua, memang dalam masa-masa pandemi ini semuanya kena imbasnya. Kita akan hidup dalam tekanan dan tekanan. Tetapi kalau hati kita ini terus berpaut kepada Tuhan, kita akan mampu menghadapi semuanya itu. Amin. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya hanya selalu berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta Roh Kudus-Mu sebagai penolong dalam hidupku. Berikan aku kemampuan, kesanggupan untuk terus menjaga hatiku dan pikiranku, untuk tidak tercemar, untuk tidak melihat terkontaminasi dengan masalah yang sedang aku hadapi. Berikan kekuatan kepadaku dan kemampuan kepadaku untuk menjaga hatiku dan pikiranku. Aku tidak mau kehilangan sukacitamu, sebab sukacita Tuhan itu kekuatanku. Dan benar, ketika saya berdoa seperti itu, sekalipun hidup dalam tekanan yang hebat, Tuhan itu senantiasa memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan menghadapi semuanya itu. Bahkan kalau sekalipun tekanan terjadi, tapi hati kita terjaga, kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita tidak bisa terjaga, ya, kita terus memikirkan dengan masalah yang kita hadapi, kita fokus kepada masalah yang kita hadapi, tidak mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mendengar, mengerti apa yang Tuhan sedang katakan. Benar enggak? Ya. Tapi kalau hati kita terjaga, situasi apapun menekan dalam hidup kita, kekuatan kemampuan dari Tuhan itu, kesanggupan dari Tuhan itu akan memampukan kita untuk bisa mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang buat di dalam kehidupan kita. Dan luar biasanya ya, di awal bulan kemarin, sekitar hari Jumat atau ya,
hari Jumat atau hari Kamis, hari Jumat. Tahu-tahu Pastor Samson ini WA dengan Pak Abed. Dia berkata, aku lihat bulan-bulan yang lalu, bulan-bulan belakangnya lalu, khususnya bulan kemarin, bulan Februari, Papa dalam keadaan tertekan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Spirit dari iblis yang luar biasa itu berusaha untuk menekan Papa. Tapi puji Tuhan, Papa bisa kuat, Papa bisa menang dalam semuanya itu. Dan Papa tahu, hari-hari bulan-bulan berikutnya, bulan Maret, mulai bulan Maret ini, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan melalui hidup Papa. Itu kami pegang. Coba kalau saya dengan suami saya, Pak Abed ya, tidak bisa menjaga hati ini tetap fokus kepada Tuhan, tetap berpaut, tetap gandol kepada Tuhan, tidak mungkin bisa dengar suara-suara seperti ini, tidak akan mengamini suara-suara seperti ini. Sebab apa? Yang dihadapi memang seperti itu. Kalau kita fokus dengan apa yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa dengar apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan terus senantiasa menjaga hati kita. Minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai penolong. Kalau kita tidak mampu, berserulah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan dan kesanggupan kepada kita. Iblis yang iblis lakukan terhadap Ayub, ya, sangat jelas sekali. Ingin menghancurkan kehidupan Ayub. Iblis ingin hidup kita seperti istri Ayub, ya. Iblis ingin hidup kita seperti istrinya Ayub, bukan Ayubnya, ya, tapi istrinya Ayub. Kenapa? Karena istrinya Ayub yang kena jerat, tidak tahan dengan tekanan yang datang dalam hidupnya. Ketika seseorang sudah kehilangan harapannya kepada Tuhan, maka inilah tanda-tandanya. Ia tidak akan mau mencoba lagi untuk bangkit. Ngelokro, lemah, loyo sudah, ya. Ia tidak punya daya tahan lagi untuk mempertahankan mimpinya. Apa ini janji Tuhan nyatanya sampai sekian lama, tidak ada buktinya, tidak ada nyatanya. Tidak akan tahan, tidak punya daya tahan lagi untuk tetap ada di dalam mimpinya, tetap ada di dalam janji Tuhan. Tanda-tanda orang yang sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan, ia tidak memiliki dan tidak mau berjuang lagi dengan hidupnya. Males, ya, males nyatanya seperti ini. Lebih baik beginilah. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya aman-aman saja. Aku yang berusaha untuk menyenangkan Tuhan, nyatanya hidupku dibuat seperti ini. Kalau orang berani mengatakan seperti ini, berarti orang itu tidak ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan dan kerjakan dalam hidupnya. Padahal orang itu ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Percaya? Jadi kalau kita sampai menghadapi tekanan yang luar biasa, kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan, itu karena Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Maka semuanya akan menjadi baik-baik saja. Amin. Kalau seseorang sudah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan, pasti ia tidak mungkin bisa berserah lagi kepada Tuhan. Tapi pasti ia akan menyerah kalah. Dan di saat kita menyerah, maka di situ iblis akan menawan pikiran kita, akan menawan hati kita untuk kita meragukan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang menyerah tidak punya pengharapan lagi. Artinya pikirannya itu pesimis. Mana mungkin? Masa? Ya, pesimis. Ya. Sedang orang yang berserah masih tetap punya pengharapan kepada Tuhan sekalipun di sekitarnya dikepung dengan awan gelap. Tetap memiliki pikiran yang optimis. Sebab dia yakin, orang ini yakin bahwa di balik semuanya itu masih ada pelangi. Di balik semua yang terjadi masih ada sesuatu yang pasti akan terjadi, yang baik terjadi dalam hidupnya. Nah, sekarang pilihan itu ada di tangan kita, ya. Kita mau pilih menyerah atau kita mau pilih
berserah kepada Tuhan. Kita mau menyerah dengan keadaan atau kita berserah kepada Tuhan. Biarlah kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan minggu yang lalu, kita memiliki keputusan yang tepat untuk kita tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin. Apapun situasinya. Sebab kita percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada. Ketika kita berseru, memohon kepada Tuhan, Dia akan datang menghampiri kita. Asalkan dengan hati yang tulus kita datang menghampiri Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan membahas yang kedua. Tema firman Tuhan hari ini, kita mau pilih memberontak atau taat. Tunduk kepada apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan. Tema firman Tuhan memberontak atau taat. Bila seseorang sudah menyerah kalah dalam menghadapi badai kehidupan, maka ia akan memberontak kepada Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin rohani yang menjaga jiwanya. Seperti bangsa Israel, ya, sudah dibawa keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan. Saat di perjalanan tidak kuat dengan tekanan, ya, ngomel, gerutu, sudah tidak mau dengar apa yang Musa katakan. Lebih baik kita ada di Mesir, di sana mesti ada daging. Ya. Kalau kita mati di sana, sekalipun kita harus mati di sana masih ada daging. Sekarang kita keluar dari Mesir, kita ada di padang belantara, ngomel sama Musa. Makanya bila seseorang sudah menyerah kalah dalam menghadapi badai kehidupan, maka ia akan memberontak kepada Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin rohani yang menjaga jiwanya. Karakteristik iblis yang pertama, membuat semua ciptaan Tuhan itu hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karakter iblis yang kedua adalah iblis selalu menjebak setiap manusia agar memberontak kepada Tuhan. Jadi karakteristik iblis yang kedua adalah selalu menjebak setiap manusia agar memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya sebagai Sang Pencipta. Yang kita harus tahu, iblis sudah menunjukkan keberhasilannya terhadap manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, ayat pertama mulai sampai ayat yang ke-7. Jadi karakteristik iblis yang kedua adalah iblis selalu menjebak setiap manusia agar memberontak kepada Tuhan dan firman-Nya sebagai Sang Pencipta. Dan iblis sudah menunjukkan keberhasilannya terhadap manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kejadian 3, mulai ayat yang pertama ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang.
Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita membaca ayat dari ayat yang pertama sampai yang ketujuh ini. Di situ kita bisa menemukan sebuah peristiwa di Taman Eden, merupakan wujud dari sifat iblis yang telah mempengaruhi Adam dan Hawa. Khususnya Hawa, ya, yang diceritakan di itu kan yang berdialog dengan iblis Hawa. Jatuh di dalam dosa oleh sebab memberontak kepada Allah Sang Pencipta. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa toh definisi memberontak itu? Definisi memberontak menurut Kamus Besar Indonesia adalah meronta-ronta melawan untuk melepaskan diri, ya, berat-berat gitu loh ya, untuk supaya bisa lepas. Kemudian memberontak, definisi yang memberontak yang kedua adalah melawan dengan tidak mau menurut perintah. Kemudian definisi selanjutnya melawan kepada pemerintah atau kekuasaan yang sah atau otoritas yang di atasnya. Dalam peristiwa di Taman Eden ini, Adam dan Hawa telah mengikuti perintah iblis untuk melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Mereka ini ya, Hawa dan Adam ini lebih tertarik dengan ucapannya iblis yang menjebak, ya, yang menyeret dia supaya ini salah apa yang kamu dengar itu. Kalau kamu makan itu justru kamu akan bisa melihat, matamu akan terbuka. Dalam peristiwa di Taman Eden ini, Adam dan Hawa telah mengikuti perintah iblis untuk melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Adam dan Hawa tidak mau menurut dengan segala yang Tuhan perintahkan. Sudah dilarang, semuanya itu boleh kamu makan buahnya. Tapi yang di tengah-tengah itu loh, jangan kamu makan, bahkan raba pun tidak boleh. Ya. Adam dan Hawa telah melawan otoritas Allah yang lebih tinggi. Adam dan Hawa telah melawan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Pemberontakan Adam dan Hawa ini diwujudkan atau ditunjukkan di dalam ketidakpercayaannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Tuhan sudah ngomong loh, kalau kamu makan, bahkan raba, kamu akan mati. Ya. Tapi apa yang dilakukannya? Dia tidak percaya dengan Tuhan dan firman-Nya. Dia ragu dengan kekuasaan Tuhan. Mereka itu menolak secara terang-terangan terhadap perintah Tuhan. Mereka meremehkan nasihat dari Tuhan. Mereka tidak mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Bahkan mereka sengaja menentang dari apa yang Tuhan perintahkan. Nyatanya akhirnya Hawa ini mengambil buah itu, memetik buah itu, dimakan, wah enak ya rasanya, dan diberikan kepada suaminya. Dengan sengaja mereka menyimpang dari jalan-jalan yang telah Tuhan tetapkan. Iblis sangat tahu konsekuensi, ya apa yang kalau kita memberontak kepada Tuhan itu tahu konsekuensinya itu apa. Ya. Dan hal ini sudah iblis alami sendiri di saat ia sebelum jadi iblis. Ya. Iblis ini sebelum jadi iblis, dia ini sebenarnya malaikat Tuhan. Lucifer namanya. Tapi karena dia memberontak, ingin menyamai Tuhan, akhirnya dibuang ke bumi oleh Tuhan. Karena ia memberontak kepada Allah, Sang Pencipta, maka ia dicampakkan. Dia dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Itu sebabnya iblis ingin manusia juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Akibat pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Allah, ya, akibatnya itu ada. Ya. Bukan hanya mati saja seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi yang kita baca ya. Kalau kamu makan dan raba buah itu, kamu akan mati. Akibat pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Allah, maka akhirnya mereka, Adam dan Hawa ini, manusia pertama ini, dibuang dari Taman Eden. Padahal di Taman Eden itu enak banget. Tapi karena berontak inilah, dibuang akhirnya.
manusia menjadi terpisah atau terputus dengan hadirat Allah. Manusia mulai saat itu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Manusia harus berpeluh, harus berjuang untuk bisa bertahan hidup. Tidak bekerja, tidak hidup, tidak makan. Manusia selamanya akan hidup sengsara dan menderita. Itu akibat dari pemberontakannya kepada Allah. Manusia selamanya akan hidup sengsara dan menderita. Manusia akibat pemberontakannya hidup di bawah kutuk. Dan akhirnya manusia akan binasa. Itu Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya yang ada dalam Kejadian pasal 3. Nah, iblis sudah membuktikan keberhasilannya untuk membuat manusia pertama yaitu Adam dan Hawa menjadi menderita untuk selama-lamanya. Dan itu berdampak kepada kita semua keturunannya. Ya. Tidak ada lagi kata lo ya. Coba Adam dan Hawa dulu tidak berontak, kita tidak seperti ini. Ya. Memang sudah harus seperti itu mungkin ya. Tuhan itu supaya ingin menunjukkan kuasanya yang dahsyat dan kehebatan luar biasanya Tuhan itu ya seperti ini. Sampai hari ini iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang bisa diterkamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hatilah dengan roh kita, dengan hidup kita. Jangan gampang menyerah kalah. Jangan gampang putus asa. Sekalipun ada dalam tekanan, jangan mau terjebak dengan jeratnya iblis. Sebab iblis akan terus berusaha untuk menjebak kita supaya seperti ia menjebak Adam dan Hawa, agar kita suatu saat ketika kita melalui situasi seperti sekarang ini dengan adanya pandemi ini, kesehatan kita menjadi rentan ya terhadap virus, apalagi yang sudah lanjut usia, punya penyakit bawaan, sangat rentan sekali ya. Usaha dan pekerjaan kita jadi berantakan, pendapatan kita menjadi menurun sangat drastis sekali. Sebagian dari kita harus kehilangan mata pencaharian yang telah kita rintis bertahun-tahun. Bahkan sekarang ini semua cita-cita kita menjadi terkubur. Masa depan kita ini semua menjadi seolah-olah menjadi gelap. Situasi sekarang yang sedang kita hadapi di masa-masa pandemi ini, keadaan kita ini dipakai oleh iblis agar kita putus asa, agar kita menyerah kalah. Kalau kita sudah menyerah kalah, maka iblis akan mempengaruhi pikiran kita untuk kita memberontak kepada Tuhan. Tidak lagi kita mau dengar-dengaran Tuhan kepada Tuhan. Tidak lagi kita berserah kepada Tuhan. Tapi ketika iblis sudah menyerang pikiran kita, mempengaruhi pikiran kita, maka kita akan memberontak kepada Tuhan. Dan tujuan akhir iblis adalah supaya kita menjadi sengsara dan menderita dan akhirnya menjadi binasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang memperhadapkan kepada kita di saat-saat seperti ini, di masa-masa pandemi ini, untuk kita ini mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan. Mau memilih memberontak seperti yang telah terjadi terhadap Lucifer, terhadap Adam dan Hawa, atau kita mau bertahan untuk tetap memiliki ketaatan kita dan penundukan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Mana yang kita pilih? Kita mau memberontak, terseret dengan jeratnya iblis untuk membinasakan kita, ya, atau kita mau tetap bertahan, memiliki ketaatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Keputusan atau pilihan ini ada di tangan kita masing-masing. Tuhan Allah kita tidak pernah memaksa kehendaknya.
Tapi kalau kita ingin hidup, pilihlah untuk kita tetap taat dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita milih dalam hidup dalam kesengsaraan, ya berontak saja. Ya. Memang ada hanya dua pilihan ini yang di perhadapan kita pagi ini. Berontak kepada Tuhan atau kita mau hidup dalam ketaatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita mau bertahan untuk memiliki ketaatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya, di tengah-tengah situasi yang serba menekan dan kacau ini, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah kesehatan kita yang terganggu, di tengah-tengah kondisi ekonomi kita yang sedang menukik tajam, betapa pentingnya kita harus dapat mengambil keputusan yang tepat di saat-saat seperti ini. Jangan salah ambil keputusan. Karena saat Tuhan sudah menghadapkan suatu pilihan, maka kita akan segera memakan buah dari setiap pilihan yang kita ambil. Ketika Tuhan itu sudah memperhadapkan kepada kita sebuah pilihan, maka kita segera akan memakan buah yang sedang kita ambil. Buah pilihan itu loh. Ya. Kalau kita memilih untuk kita memberontak, kita akan segera memakan buahnya. Kalau kita memilih untuk tetap taat dan hidup dalam penundukan diri kita kepada Tuhan, kita akan memakan buahnya. Kemuliaan demi kemuliaan itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Coba perhatikan keputusan yang ada sebuah contoh di dalam Alkitab ya. Ketika mereka dihadapkan pada pilihan di saat mereka sedang ada dalam tekanan yang hebat. Coba perhatikan keputusan yang mereka pilih dan konsekuensi yang diterima dari pilihan mereka tersebut. Kita akan baca di dalam Bilangan pasal yang 13. Bilangan 13, Bapak Ibu bisa baca. Ya, ini cerita yang sudah sering kali kita dengar tentang 12 pengintai. Ya. Di situ menceritakan, Bapak Ibu bisa baca di rumah, Bilangan 13. Di situ menceritakan tentang laporan hasil dari 12 pengintai tentang keadaan tanah Kanaan. Terdiri dari 2 kelompok, 10 pengintai dan 2 pengintai. Kelompok yang terdiri dari 10 pengintai ini, kelompok yang pertama ini, memberikan laporan yang busuk, laporan yang negatif tentang bangsa yang diam di sana itu adalah seperti raksasa-raksasa, kanibal. Ya. Dan hal ini didengar oleh seluruh bangsa Israel. Akibatnya kabar berita yang negatif itu, bangsa Israel ini mengalami suatu tekanan batin, tekanan yang luar biasa, dan mereka menjadi putus asa. Ya. Akibatnya mereka sepakat untuk melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin mereka dan khususnya kepada Tuhan, ya, mereka memberontak. Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang pertama kita akan baca. Akibat dari 10 pengintai yang memberikan kabar busuk. Bilangan 14 ayat yang pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan menunjukkan definisi pemberontakan menurut Tuhan. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 tadi ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka.
Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi definisi pemberontakan menurut Tuhan di dalam Bilangan pasal yang 14 ini ya. Tuhan akan Tuhan akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Jadi pemberontakan kepada Tuhan itu dikategorikan seorang yang menista Tuhan. Seorang yang merendahkan Tuhan sebagai pencipta. Seorang yang mencela atau menghina Tuhan. Seorang yang tidak percaya Tuhan atau meragukan Tuhan. Padahal sudah melihat kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Seorang yang bersungut-sungut dengan menggunakan perkataan untuk mencela Tuhan. Akibat pemberontakannya kepada Tuhan, mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mereka kehilangan semuanya itu. Mereka memakan buah dari perkataan mereka sendiri. Mereka mati sebelum mereka mengalami janji Tuhan. Sedangkan kelompok yang kedua, pengintai yang 2 orang ini memiliki hati yang penuh penundukan diri dan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Bilangan 14 ayat yang ke-6 sampai 9. Ayat yang ke-6. Tadi yang pertama, kelompok yang pertama tadi ya. Mereka memberontak kepada Tuhan. Akibatnya mereka tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mereka memakan buah dari perkataan mereka sendiri dan mereka mati sebelum mengalami janji Tuhan. Kelompok yang kedua, 2 orang pengintai. Bilangan 14 ayat yang ke-6 mulai. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari buah ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan serta pemimpin maka mereka ini menerima apa yang Tuhan telah janjikan untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Berkenaan dengan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, hendaklah kita memiliki hati yang bijak seperti Yosua dan Kaleb, ya. Yaitu tetap memiliki pendudukan diri, memiliki ketaatan yang total kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan pernah ragukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebab apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan sampaikan, itu ya dan amin. Ya. Jangan kita merendahkan atau meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan dan firman-Nya, itu berarti sama saja kita tuh merendahkan Tuhan dan firman-Nya. Jangan kita masa bodoh dan tidak peduli dengan apa yang Tuhan telah lakukan selama ini dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Jangan pernah kita coba lari dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi pilihlah untuk tetap taat secara total kepada Tuhan, seperti Yesus taat kepada Bapanya di surga. Ya. Sebenarnya dalam kemanusiaan Yesus, Ia mau kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Bapa. Tetapi biar bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Taat dalam dan ada penundukan diri kepada Allahnya. Maka Yesus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan oleh Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketaatan Yesus itulah yang menjadikan suatu alasan untuk Bapa yang di surga itu meninggikan nama Yesus. Di surga
di bumi dan di bawah bumi. Jadi kalau kita memilih mau taat dan tunduk sepenuhnya dengan segala yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka ada waktunya setiap kita pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Ada waktunya setiap kita pasti menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Setiap kita akan menerima sesuatu hal yang lebih besar dari yang kita pikirkan, dari yang kita doakan. Ya. Sebaliknya, bila kita memberontak kepada Tuhan dan kepada pemimpin-pemimpin rohani yang menjaga jiwa kita, kita pasti akan menerima keadaan seperti Lucifer, dibuang oleh Tuhan. Seperti Adam dan Hawa harus dibuang keluar dari Taman Eden. Orang-orang Israel, ya seperti orang-orang Israel yang memberontak dan menista Tuhan, ya, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pilihlah untuk hidup dalam ketaatan dan penundukan diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka akan tiba waktunya untuk kita akan ditinggikan oleh Tuhan, akan dimuliakan oleh Tuhan. Kita pasti akan menerima kemuliaan demi kemuliaan dari Tuhan. Amin. Amin. Apapun situasinya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau kilas balik firman Tuhan beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin ada setahun mungkin ya, sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan roh kita untuk supaya kita itu memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan di saat-saat menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti sekarang ini. Ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah mempersiapkan roh kita. Ya. Tuhan sedang membentuk hidup kita supaya hidup kita ini boleh semakin hari ini semakin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tuhan ingin hidup kita ini ya terus senantiasa tertuju hanya kepada Dia. Tuhan kita ini adalah Allah yang cemburu. Ya, cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia hanya mau, Tuhan hanya mau, hanya Tuhan yang disembah. Kita kalau ngaku sebagai umat ciptaannya, kita percaya enggak kalau kita ini sebagai umat pilihan Tuhan? Amin. Percaya? Sebagai umat pilihan Tuhan, kita itu ada di dalam mata Tuhan itu pasti akan tertuju dalam hidup kita. Dia akan terus mengawasi kita. Dia tidak menginginkan hidup kita ini keluar dari jalurnya. Dia ingin supaya kita ini terus ada dalam tracknya Tuhan, ada di dalam rencananya Tuhan. Karena janji Tuhan yang kita terima itu bukan janji-janji manis saja. Tapi itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Cuman tidak instan, ada proses yang harus kita hadapi. Jadi pilihlah untuk kita taat dan tunduk kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Jangan memberontak. Kalau memberontak akibatnya kita sudah dengar. Seperti Lucifer itu dibuang dari surga. Dibuang ke bumi. Seperti Adam dan Hawa. Dia harus keluar dari Taman Eden. Harus berpeluh mencari sesuatu demi kelangsungan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu mengalami sesuatu yang luar biasa, tekanan yang hebat. Tapi sekali lagi saya mau katakan, jaga roh kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Pasti Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan terus mendorong kita, mendorong roh kita untuk terus memiliki roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tidak ngelokro lagi. Setelah kita mendengar firman Tuhan, pilihlah untuk kita taat, tetap taat dalam situasi apapun. Kita pilih tetap taat dan tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya, kepada pemimpin-pemimpin rohani yang telah menjaga jiwa kita, supaya kita mendapatkan
bisa memakan buah dari ketaatan dan penundukan diri, yaitu dimuliakan oleh Tuhan, menerima kemuliaan yang luar biasa dari Tuhan, ditinggikan pada waktunya. Amin. Jangan milih berontak kepada Tuhan. Ada akibatnya. Kalau minggu yang lalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan juga, menyerah atau berserah kepada Tuhan. Pilihlah untuk terus berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, terus katakan, Tuhan itu selalu baik buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Biar izinkan roh Tuhan menjamah setiap pribadi kita masing-masing, menjamah roh kita yang paling dalam, supaya kita mendapatkan kekuatan dan kemampuan ilahinya. Nyanyikan pujian ini yang minggu lalu kita nyanyikan bersama. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Lagi katakan pujian ini, apapun yang terjadi. Biar dengan iman kita katakan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku sembah Kau,
banyak orang-orang yang memiliki pikiran dan hati yang selalu optimis akan bisa berkata dan menyanyikan pujian ini dengan imannya. Hatinya akan bisa terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya akan terus berusaha untuk bisa terus menyenangkan hatinya. Sebab sampai kapanpun kita tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kasih-Nya yang tidak terkira, kasih-Nya yang tidak terbatas yang dilimpahkan dalam hidup kita. Bahkan Dia memberikan nyawanya untuk kita. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita supaya kita selamat. Apakah kita masih kurang dengan pengorbanan Tuhan? Sedang ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita sudah mulai mengeluh. Pilihlah untuk kita tetap taat. Pilihlah untuk kita tetap tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Pelayan perjamuan suci. Ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Mari semuanya bangkit berdiri. Semuanya akan bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, ku sembah. Mari bangkit berdiri, katakan pujian ini. Ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang memberikan kepada kami, menghadapkan kepada kami pilihan. Mau memberontak atau mau tunduk terus kepada Tuhan dan firman-Nya. Keputusan dan pilihan kami pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau terus untuk taat. Kami mau terus tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab kami tahu ketika kami hidup dalam ketaatan penundukan diri kami kepadamu Tuhan, maka ada waktunya Engkau akan meninggikan kami. Engkau akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan itu kepada kami. Kami tidak mau terbuang Tuhan. Kami tidak mau tersingkirkan dari-Mu Tuhan. Kami tidak mau hilang dari hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan sukacita-Mu Tuhan. Tapi kami mau pagi hari ini memilih dan memutuskan untuk kami tetap berserah kepada Tuhan. Tetap untuk hidup dalam ketaatan dan penundukan diri kami kepadamu. Karena kami mau hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menikmati janji-janji-Mu yang sudah Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau senantiasa ada di dalam hati kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kapanpun situasinya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau katakan Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menerobos sampai ke roh kami yang paling dalam, mengukir di dalam hati kami, supaya kami ini boleh memiliki satu keputusan yang benar, yang tepat di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami memilih taat,
dan tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, itu lebih dari cukup Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau memberikan kuasa kepada kami sebagaimana Engkau berikan kuasa kebangkitan itu kepada Yesus. Kuasa yang sama itu Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa mengatasi segala masalah, tekanan apapun yang datang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Kau sucikan roti dan anggur ini. Sucikan semuanya hati kami Tuhan. Supaya ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, hidup kami boleh menyatu dengan Engkau. Sebagaimana Yesus dan Bapa menjadi satu, demikian kami dan Tuhan menjadi satu adanya. Kuduskan, sucikan para pelayan Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Baca ayat yang Bapak Ibu Saudara terima. Simpan di dalam hati kita ayat yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Biar ayat firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan
hari-hari yang kita lewati, ini akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Sudah semuanya dibuka, kita angkat roti kita. Dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Kristus ini, kita akan pecahkan. Di dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Kita buka anggurnya, angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Melalui darah Yesus ini telah menyucikan kita, membebaskan, membenarkan kita. Dan darahnya masih segar untuk menjamah kita, menyembuhkan kita, membebaskan kita dari segala apapun. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas anugerahnya, atas kasih setianya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya sebagaimana Engkau dan Bapa menjadi satu, kami dan Engkau menjadi satu adanya. Dan kami akan menjadi kuat di dalam Engkau. Kami akan menjadi perkasa di dalam Engkau ketika kami menyatu bersama dengan Engkau Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Diberkatilah dalam segala hal, dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam keluar masuknya. Dan Engkau terus akan menjagai hati kami masing-masing, menjagai roh kami masing-masing, supaya kami punya roh yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan untuk Bapak Yudi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kita semua bahwa di dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, ya kesulitan, kesukaran apapun, namun pagi hari ini kita mendapatkan pesan dari firman Tuhan, jangan sekali-sekali kita berontak kepada Tuhan, tapi biarlah kita tetap taat, kita tetap percaya, kita tetap pegang kepada firman-Nya, dan kita yakin bahwa ketika kita berpegang kepada firman-Nya, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang adalah sumber pertolongan itu akan menyatakan kasih karunia-Nya, kekuatan-Nya, pertolongan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun di dalam setiap ibadah kita, dengan tetap kita mengingat dalam situasi yang saat-saat ini di mana virus corona masih merajalela, kita akan selalu tetap menerapkan protokol 3M. Kita rajin untuk mencuci tangan, kemudian yang kedua jangan lupa untuk kita terus memakai masker, dan yang ketiga mari kita menghindari kerumunan. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, ya kiranya kita tetap ada di rumah, dan kita untuk menghindari jangan sampai kita bepergian. Itu Bapak Ibu Saudara pesan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari Minggu
Ya, ke depan kita akan tetap masih di dalam ibadah dimulai pada jam 7 sampai jam ke-8. Ya, demikian, Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menyampaikan doa berkat. Satu lagi untuk pengumuman mungkin ya, nanti bisa Bapak Gembala akan menyampaikannya mungkin melalui WhatsApp ya, jemaat. Kemarin itu berencana kita untuk mengadakan doa hari Rabu cawan kecapi itu akan diadakan kembali karena yang datang pun tidak seberapa banyak, jadi rencananya itu akan dimulai minggu ini atau minggu depan. Nanti Bapak Gembala yang akan menghubungi lewat WhatsApp ya, lewat grup jemaat itu. Hanya itu, dan kita akan tetap saling mendukung di dalam doa supaya kita ada jalinan kasih yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Satu lagi, Bapak Ibu Saudara yang akan menabur benih ya, Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di keranjang itu ya, keranjang yang sudah dipersiapkan di depan untuk taburan benih dan untuk perpuluhan dan kas gereja seperti biasanya. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Kau berkati hari ini. Sungguh luar biasa Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pernyataan perlindungan penyertaan-Mu sungguh terbukti dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, keluarga kami baik-baik saja dalam kesehatan, semuanya terlindung dari malapetaka, semua karena anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami terus berharap dan terus senantiasa memohon kepadamu. Engkau yang akan menjaga melindungi kami, keluarga kami. Engkau yang akan menjaga pekerjaan kami, usaha kami. Engkau menjaga hati kami, roh kami, supaya kami terus bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Supaya kami terus bisa menyukakan hati-Mu. Karena kami tidak mau kehilangan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada hari ini dalam ibadah offline. Juga Engkau memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati dan menjaga melindunginya. Demikian juga Bapak Gembala yang sedang pelayanan di Madiun Tuhan, Engkau juga akan memberkati pelayanannya. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat. Dan perjalanannya kembali dari Madiun sampai ke Solo, Tuhan Engkau akan menyertai perjalanannya. Selamat boleh tiba di rumah, bertemu dengan kami, keluarga dan jemaat semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat ibadah yang sudah Kau berkati pada pagi hari ini. Saatnya kami menerima berkat ilahi untuk kami bisa melakukan, mengerjakan bagian kami mulai hari ini dan hari-hari ke depan. Mari angkat tangan kita. Kita berharap anugerahnya yang baru dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih di dalam Tuhan Yesus, terimalah anugerah yang baru, kasih karunia yang baru, yang tidak ada batasnya itu. Diterima, dianugerahkan, dilimpahkan di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, dalam hidup pernikahanmu, dalam segala apa yang kau kerjakan. Tanganmu akan diberkati dan Tuhan akan membuatnya engkau berhasil. Tuhan akan menuntun dalam perjalanan hidupmu mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terimalah segala berkat dari Bapamu di surga ini dalam cinta kasih anaknya Yesus Kristus dan dalam persekutuan rohnya yang kudus yang akan terus membimbing, memimpin, memperbaharui hidupmu, memperbaharui rohmu dari hari ini sampai Maranatha.